Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Bu. Sehat. Ibu sehat ya? Alhamdulillah juga sehat. Bisa sampai sini. Nah, kita janjian seperti kemarin. Hari ini akan kita lakukan D4 dengan acara yaitu observasi pembelajaran. Tadi kemarin sudah kita bicara dengan bincang tentang modul ajarnya. Kita coba untuk menggali bagaimana kesiapan panjenengan di dalam mempersiapkan observasi pembelajaran tersebut. Mohon Bu Susi bisa menceritakan bagaimana persiapan dalam pembuatan modul ajar atau RPP yang sudah Bu Susi buat untuk observasi pembelajaran. Iya Bu. Di RPP saya hari ini itu tujuan pembelajaran saya itu saya ambil dengan mengamati gambar anak-anak nanti bisa memahami unsur surat resmi dan surat pribadi, dan juga nanti melalui mengamati video pembelajaran anak-anak itu bisa membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Nah, di sini dikembangkan adalah itu meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami unsur-unsur tadi, surat resmi dan surat pribadi. Dan itu untuk meningkatkan pengetahuan siswa juga. Pengetahuan siswa bisa membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Dan di sini strategi saya itu saya memakai gambar dan video pembelajaran supaya anak-anak itu nanti bisa tertarik dalam pembelajaran itu nanti. Dan di sini saya menggunakan program saintifik. Saya menggunakan metode ada pengamati, ada menanya, ada diskusi, ada melaporkan dan mempresentasikan itu. Berarti ini materinya adalah tentang surat resmi dan tidak resmi begitu ya. Nanti diimplementasikan di kelas berapa Bu Susi? Ini di kelas 6 itu. Di kelas 6 tujuan lagi membedakan anak-anak biar paham tentang perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi begitu ya. Melalui ada pengamatan tadi dan juga ada video gitu ya. Untuk strateginya menggunakan pendekatan saintifik ya. Kayak pengembangannya lebih ke bagaimana pengetahuan siswa dalam membedakan atau memahami perbedaan dari surat resmi dan tidak resmi. Oke, saya sudah kalau dulu saya sudah bisa melihat bagaimana alurnya gitu ya. Nah, untuk rancangan pembelajarannya ini nanti desainnya mau dibuat seperti apa? Desainnya itu nanti saya itu akan memberikan gambar dan video tadi Bu. Setelah anak-anak itu paham dan memahaminya, di sela-sela pembelajaran itu biar tidak itu anak-anak tidak tegang, saya kasih stop sebentar. KSI itu tadi Bu, saya masukkan semua 5 KSI itu tadi, dan emosi, zona emosi itu tadi biar anak-anak itu bisa relax gitu. Dan setelah itu nanti kalau anak-anak itu sudah bisa relax, saya beri suatu branding. Ada gambar, ada gambar-gambar yang ditebak dengan emosinya. Setelah itu anak-anak bisa, bagaimana kalau ada emosi, anak-anak bisa mengatasinya, bagaimana teman-temannya mengalami emosi tersebut, dan anak-anak bisa membantu. Dan akhirnya kita kembali lagi ke kerja kelompok itu. Nah, di kerja kelompok itu tadi nanti itu bisa anak-anak bisa bekerja kelompok bersama gitu. Jadi dalam hari ini kan memang ada pembelajaran berdiferensiasi atau integrasi dengan KSE
Tadi sudah disinggung tentang teknik stop. Nah, dan area pengembangan yang ini dilakukan ada 5-5-nya, dari manajemen diri sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berarti ya semuanya dilakukan di dalam pembelajaran ini. Oke, lalu untuk yang pembelajaran diferensiasinya ini, yang mau didiferensiasikan ini apa ini? Itu saya memakai proses, produk, ketiganya itu saya masukkan sama konten. Jadi untuk area pengembangan di pembelajaran diferensiasi juga ketiga-tiganya, mungkin bisa Bu Susi jelaskan untuk kontennya itu apa saja yang bisa Bu Susi siapkan? Konten itu tadi saya itu memakai konten yang sudah saya siapkan. Saya membuat video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube, dan nanti saya berikan video itu tadi untuk penjelasan surat resmi. Sedangkan surat yang pribadi nanti saya sudah membuat PowerPoint. Di dalam PowerPoint itu anak-anak nanti bisa tenang dan bisa memahami. Berarti ini mengakomodir anak-anak yang dengan visualisasi gitu ya. Kemudian kalau anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik, mungkin apakah juga sudah dipersiapkan? Sudah Ibu. Jadi nanti itu saya bagi kelompok ini, mana anak itu ikut kinestetik, nanti anak itu yang kurang juga saya sendirikan. Soalnya nanti dengan saya mengamati pun juga saya sendirikan. Jadi pembagian kelompoknya ini malah lebih ke gaya belajar masing-masing begitu, ataukah di dalam satu kelompok itu random terdiri dari gaya belajar yang berbeda-beda begitu? Satu kelompok itu terdiri dari bermacam-macam Bu, tapi saya pilih yang kanan, jadi saya bisa mengamati dia. Berarti walaupun Bu Susi sudah mengetahui anak yang punya gaya belajar ini sudah berjumlah segini, kemudian yang gaya belajar ini sudah berjumlah segini, tapi dalam pembagiannya tidak dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, tetapi sudah didesain sedemikian rupa sehingga dalam satu kelompok itu terdiri dari random dengan kemudian untuk materi-materinya juga tadi sudah disiapkan, dari kontennya juga sudah, area pengembangannya sudah, kemudian dari pendekatannya tadi sudah kita bincang-bincang. Sekarang asesmennya, ini asesmen apa yang khususnya nanti akan dilakukan? Kalau saya memakai penilaian yang secara lisan dan secara tertulis itu. Iya, dari pengetahuan ya, dari pengetahuan ini. Kemudian dari tadi kan konten diferensiasi konten saya sudah bisa melihat, proses sudah dengan dari AKP. Kemudian produknya, diferensiasi produknya itu anak-anak berarti maksudnya di asesmen juga ya. Berarti asesmen produknya membuat suratnya dalam bentuk disesuaikan dengan gaya belajarnya, ataukah sudah Bu Susi desain harus membuat surat seperti ini? Sesuai anak masing-masing, pengetahuannya anak masing-masing, nanti bagaimana? Sesuai dengan kemampuan anak. Terkait dengan gaya belajarnya, kan ada anak yang mungkin visualisasi, auditori, sama dengan di produknya itu apakah juga sudah panjenengan berikan kebebasan murid untuk membuat produk sesuai dengan gaya belajarnya, ataukah yang sama harus dalam bentuk surat yang dalam tulisan kertas? Ya Ibu, saya bebaskan sesuai anak masing-masing. Sudah mengakomodir ya. Selamat Bu Susi, persiapannya sudah keren. Nah ini kalau Bu Susi menilai persiapan panjenengan sendiri dari angka 1 sampai 10, persiapan Bu Susi sudah di angka berapa? Kira-kira itu di angka 8. Harapannya? Harapannya itu sampai 10. Ini nanti loh lah, ini nanti. Tapi ini semuanya sudah siap ya, dari baik LKPD, media-media sudah siap ya.
itu. Kenapa tidak berani langsung, saya sudah siap Bu 10? Belum berani. Soalnya itu belum kita tahu nanti anak itu bagaimana. Saya ajak ke belok ke sini, belok ke sana, apakah anak itu bisa paham dengan saya? Makanya saya belum berani mengambil angka 10 itu. Selama untuk mempraktekkan rencana pembelajaran yang sudah Bu Susi siapkan, semoga nanti berhasil di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Semoga tujuan pembelajaran yang sudah Bu Susi tetapkan, area pengembangan dan strateginya bisa sesuai dengan harapannya sehingga bisa mencapai tadi 10 gitu ya. Terima kasih Bu Susi, sampai bertemu di observasi kelas. Sama-sama.